Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar di hari ini, seperti biasa kita niatkan terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita dapat semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya bermanfaat untuk kehidupan di dunia kita ataupun di akhirat kelak nanti. Mari kita sama-sama niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini juga Bapak pun ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga di Hari Raya Idul Fitri ini kita dijadikan orang-orang yang menang, kita pun dijadikan orang-orang yang kembali kepada kebersihan, kepada kesucian, dan harapan kita segala amal yang kita kerjakan di bulan puasa yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara pribadi Bapak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, baik untuk kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Di pertemuan kali ini Bapak ingin membahas tentang kaidah hukum tajwid yang kalau Bapak amati ketika kemarin evaluasi, beberapa evaluasi itu ada yang dugaan Bapak itu masih bingung ya tentang hukum-hukum tajwid yang ada. Dan di kesempatan kali ini yang Bapak ingin bahas adalah hukum non mati ya. Non yang berharokat sukun ini dinamakan non mati, dan tanwin. Tanwin ini adalah garis dua. Untuk garis strip 2 di atas ini namanya fathatain, kalau strip 2 di bawah itu kasrotain, dan domah yang seperti ini namanya domatain. Dan ini pun pembacaannya itu adalah ada unsur huruf N yang jelas. Tergantung ya, tergantung dari hurufnya, karena sekali lagi huruf dalam Arab atau huruf hijaiyah itu ada kurang lebih sekitar 28. Ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, dan sebenarnya langsungnya ya. Karena apa? Lam alif ini merupakan huruf lam yang ditambahi alif, sehingga dia ditulisnya seperti ini. Atau bisa juga lam terus strip apa ada alif di samping, itu pun juga sama lam alif. Tapi tetap ini berkaitannya adalah huruf lam. Adapun hamzah itu sebenarnya hamzah itu alif. Hanya kalau alif itu adalah khusus untuk huruf yang mati. Jadi dia nggak bisa berharokat. Nah, kalau kok huruf alifnya berharokat, maka dinamakan hamzah. Biasanya di sini ditaruhnya. Ada alif, di atasnya ada hamzah, ini berarti menandakan dia hidup. Atau alif, hamzahnya di bawah, itu menandakan dia hidup. Ya, menandakan hidupnya huruf alif ini. Kalau enggak, berarti huruf alif itu sebenarnya adalah huruf yang mati. Nah, tanwin, maka ini langsung a, ya, an. Misalnya ini kasrotain bin, kalau ini domatain tun jadinya. Karena kalau nggak pakai fathatan, ya berarti a, bi, tu gitu ya. Nah, huruf hijaiyah ini punya karakteristik yang beragam, sehingga ketika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah yang ada di sini, itu akan berpengaruh kepada cara membaca
ataupun suara yang harus dikeluarkan. Langsung saja biar kita masuk kepada materi supaya nggak bingung. Kita masuk kepada yang pertama, izhar halqi, ya. Izhar halqi atau biasa disebut juga dengan izhar. Nah, pengertian izhar halqi ini kalau secara bahasa itu terdiri dari dua kata, yaitu al-izhar dan al-halqi. Izhar artinya zoharo, jelas, sama seperti ketika sholat zuhur. Zuhur artinya jelas, karena pada saat itu matahari sedang keluar, dan seandainya dalam keadaan hujan sekalipun cahaya itu tetap ada. Kalau cahayanya sampai nggak keluar berarti itu tandanya mau masuk hari kiamat, ya. Nah, izhar artinya jelas. Halqi artinya kerongkongan. Kenapa kerongkongan? Huruf-huruf yang bertemu nun mati ataupun tanwin yang nanti akan dihukumi izhar halqi itu adalah huruf-huruf yang keluarnya pada ada kaitannya dengan kerongkongan, ya. Nah, kalau pengertian izhar halqi secara istilah yaitu mengeluarkan huruf izhar dari tempat keluarnya tanpa dengung secara sempurna. Maksudnya keluarnya huruf izhar itu termasuk nun dan tanwinnya itu jelas N-nya. Sekali lagi, jelas artikulasi atau keluarnya bunyi huruf N-nya. Itu yang dimaksud dengan izhar pada hukum tajwid. Di sini dijelaskan maksudnya apabila ada huruf nun mati atau tanwin, an, in, on, ya, berhadapan atau bertemu dengan huruf izhar, maka nun mati dan tanwinnya dibaca jelas. Dibaca jelas tanpa dengung. Dengung itu berarti ada kaitannya nanti keluarnya itu dengan suara hidung, ya, atau sengau, ya, itu yang dinamakan dengung. Nah, kalau di contohnya di sini huruf izharnya itu izhar halqi adalah hamzah. Nah, dari makhraj hurufnya itu ada sedikit tidak ada hamzah. Yang kedua ha. Nah, di sini lagi ha. Ada getaran di dada. Di kerongkongan karena ini kaitannya dengan kerongkongan. Ada lagi getaran di sini. Ha, ada lagi getaran di dada, ya, karena berkaitan dengan kerongkongan. Rin, getarannya sampai sini, dan terakhir kha. Itu yang dinamakan huruf izhar halqi. Nah, di sini contohnya ini ada tanwin ketemu hamzah. Nah, kalau hamzah di sini berarti alif, ya. Contohnya pada kata hasidin idza. Nah, di sini jelas hasidin idza. Tanwinnya tadi ada artikul terdengar huruf N dengan jelas, huruf idharnya pun jelas. Hasidin idza. Kalau ha, salamun hiya. Sama tuh. Salamun hiya. Jannatin aliyah. Tanwin ketemu ain. Jannatin aliyah. Tanwinnya jelas. Ata'an hisaba. Tanwinnya jelas. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Nah, tanwinnya jelas lagi. Zarratin khaira. Tanwinnya juga jelas. Ini yang dinamakan izhar. Jelas. Baik bunyi N-nya ataupun hurufnya. Kalau yang contohnya dengan nun mati, an-amna atau an-amta. Terus di sini ada yanha, al-anhar, yanhauna, wal munkhaniqatu. Nah, nunnya semuanya jelas, huruf izharnya pun jelas. Ini yang dinamakan izhar halqi. Kemudian yang kedua yang akan dibahas di sini adalah al-idgham atau idgham.
Pengertian idgham secara bahasa berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, meleburkan, ya. Nah, kalau secara istilah memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu yang bertasydid. Misalnya alladzi, lamnya itu lamnya itu ada bertasydid. Alladzi, lamnya bertasydid. Tapi kalau ditulis itu lam yang pertama ada dua jadinya. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua fathah. Karena lam yang pertama sukun atau mati, ditulisnya lamnya jadi satu, tapi diganti menjadi tasydid. Itulah yang disebut dilebur. Ada dua huruf, yang satunya mati, yang satunya hidup, sama. Dilebur jadi satu, menjadi tasydid. Nah, kalau ada nun mati atau tanwin, an-in-un, bertemu dengan salah satu dari keenam. Kalau tadi sama ya, alif, ha, ain, ha, ghin, kha, ada 6. Maka huruf idgham pun ada 6. Ya. Nah, kalau ada nun mati atau tanwin ketemu huruf idgham, maka nun mati atau tanwin dimasukkan. Nah, melebur kepada huruf berikutnya. Ya. Nah, di sini huruf idgham itu ada berapa? Ada ya, ada wawu, ada mim, ada nun, ada lam, dan ada ro. Ini yang dinamakan huruf idgham. Tetapi idgham itu pun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Ya. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah. Ya, ada ini huruf bi gunnah, artinya dengan dengung. Yakni memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya disertai dengan mendengung. Berarti ada sengau hidung. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf idgham bi gunnah, tadi hurufnya ada 6. Nah, khusus untuk huruf idgham bi gunnah itu ada 6. Maka huruf nun mati atau tanwinnya dimasukkan pada huruf berikutnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid disertai dengan suara dengung sepanjang 2 harakat. Ya, yuk kita di sini. Hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, dan wawu. Sekarang kita contohkan yang tanwin. Hisabai. Nunnya itu masuk kepada ya. Hisabai yasiro. Kalau non matinya ayaf kok nah ada masuk ke hidung sengau. Ayaf kohu. Kalau non amilatun nasibah. Ada dengung di sini, ada rasa getaran di hidung. Lan nadkhulaha. Kalau mim bisultanim mubin. Amman hadza, itu seperti itu. Nah, kalau wawu khairun wa abqa. Nah, semuanya itu ada rasa getar di hidung. Min waroi. Itu yang disebut dengan idgham bi gunnah. Catatan penting, apabila ada huruf nun mati bertemu dengan huruf wawu. Nah, ini atau ya, tapi dalam satu kata maka tidak berlaku hukum idghamnya. Ya, ada nun mati atau tanwin bertemu dalam satu kata maka tidak berlaku, bahkan wajib dibaca izhar. Ya, harus dibaca jelas. Ini disebut dengan izhar wajib. Ya, hukum ini hanya ada di 4 kata. Yaitu nih nun mati ketemu ya di kata ad-dunya. Enggak pakai adunya, enggak. Kan kalau tadi hisabai, di sini enggak adui, enggak. Tapi nunnya harus jelas. Ad-dunya. Atau di sini ada bun ya nun, bukan buyan, enggak. Bun ya nun. Sin wanun. Nunnya jelas, enggak siwanun, enggak. Tapi sin wanun. Qin wanun. Nah, ini
Kalau nun mati ketemu ya atau nun mati ketemu wawu, khusus untuk 4 kata ini nunnya harus dibaca jelas. Adapun untuk idgham yang kedua namanya idgham bila gunah. Apa sih idgham bila gunah? Memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya tanpa disertai dengung, tanpa ada getaran di hidung. Ya. Maka apabila ada huruf mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf idgham bila, maaf, ini kedua. Maaf ya, ini diralat kedua huruf idgham bila guna, maka huruf non mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid tanpa dengung. Contohnya di sini, nah ini hurufnya ada 2 ya, sekali lagi ini diralat jangan 4 tapi 2, yaitu lam dan ro. Contoh yang pakai non, milladungka. Nah di sini bisa kalian rasakan itu nggak ada dengung di hidung. Milladungka atau ada ro, mirrobbikum, nggak ada dengung di hidung. Ya, nggak ada getar di hidung. Kalau tanwin khairul laka pun nggak ada, tapi masuk kepada huruf lamnya atau ghafurur rahim. Nah ini kaitannya hukum non mati dan tanwin yang kita bahas di hari ini. Adapun setelah ini seperti biasa kalian kerjakan evaluasi sekaligus untuk mengabsensi harian. Adapun untuk passwordnya yaitu hijai. Demikianlah tadi pembelajaran kita di hari ini. Dan sekali lagi seperti biasa Bapak ingatkan untuk senantiasa sholat, jujur, dan juga bertanggung jawab, dan tentunya berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupakan juga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya diri kita dan keluarga kita senantiasa terjaga. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.